tengah upaya membangun generasi penerus bangsa, perempuan hadir sebagai pilar penting yang tak bisa dipisahkan. Di setiap langkah perubahan, ada peran perempuan yang menguatkan, menggerakkan, dan menginspirasi. Seperti hari ini, puluhan kader Putri PMII berkumpul dalam Sekolah Kader Kopri Kelima, sebuah ruang pembelajaran sekaligus wadah penguatan kapasitas diri. Hari ini Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, hadir langsung untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta motivasi tentang leadership perempuan. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih sehat, masih diberikan nikmat hidup. Leadershipnya perempuan. Banyak riset, banyak pendapat yang menyatakan perempuan itu lebih punya warna ketika dia diberikan panggung, ketika dia diberikan stage. Apa kelebihannya perempuan? Perempuan lebih detail, lebih rapi kalau buat acara, lebih tertata, lebih rinci, lebih rajin, lebih ulet, lebih humanis, lebih merangkul. Kelebihan perempuan itu banyak. Ketika kalian diberikan nanti kesempatan untuk memimpin suatu kelompok, suatu acara, kalian harus tunjukkan kalian mampu untuk mengorganisir acara tersebut agar sukses. Dimulai dari kecil-kecil, misalnya buat acara seperti ini. Apa yang harus disiapkan? Apa yang harus dilengkapi? Siapa yang harus dihubungi? Siapa yang harus dikomunikasikan, diorganisir sedemikian rupa supaya acara ini bisa berlangsung dan sukses. Goalsnya apa yang ingin kalian capai dari acara ini? Oh, kami ingin agar kader-kader PMII mendapatkan pelajaran leadership dari orang-orang yang saat ini sedang memimpin. Oh, kami ingin agar bisa saling berkomunikasi, sharing knowledge, sharing pengalaman. Siapa yang harus kita organisir? Siapa yang harus kita temui agar acara itu bisa berlangsung? Nah, ketika perempuan diberikan peran, jangan pernah menolak. Saya minta ya, perempuan-perempuan harus bisa lebih berani. Perempuan harus berani ya, jangan pernah minder dengan segala kekurangan kita. Kalau misalnya kamu ketika tampil di suatu acara nggak berani, pakai teks, pakai guidance, pakai alat bantu. Karena nanti kalau udah sering, udah lama, kamu tinggal udah ngalir sendiri, nggak usah tutup mata juga bisa ngomong sendiri. Tapi kalau nggak pernah coba, pasti grogi. Jadi perempuan, saya minta kader-kader PMII harus berani, tapi harus berani sesuai aturan hukum, aturan agama, aturan norma, kesusilaan, kesopanan, ya. Yang kedua, apa sih yang harus dipupuk oleh seorang pemimpin perempuan? Ya punya inovasi, punya kreativitas. Apalagi keunggulannya pemimpin perempuan? Yang tadi saya bilang, perempuan itu lebih teliti, lebih disiplin, lebih rapi, lebih bersih. Jadi perempuan ya ketika memimpin harus lebih semangat. Perempuan harus lebih inovatif, lebih kreatif. Kemajuan teknologi gunakan untuk membantu kemandirian kamu. Perempuan harus mandiri. Bagaimana mengarahkan mereka untuk tetap bisa bekerja yang benar? Nah ini kalian harus berani. Pertama juga dalam hati kamu tanamkan, saya harus berani, saya harus bisa, saya harus mampu. Di organisasi yang kamu pimpin, jangan pernah takut. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan sendiri, minta bantuan orang lain. Gak usah ragu, gak usah takut untuk minta bantuan. Libatkan orang lain, libatkan kelompok lain, libatkan tokoh-tokoh lain. Ya, jangan menganggap kita paling hebat. Kolaborasi, bersinergi dengan yang lain. Nah itu, ya, bersinergi dengan yang lain. Dan jangan pernah menyerah.
Jadi kalau ada persoalan kita belum mampu saat itu misalnya, jangan menyerah. Next kita perbaiki lagi. Gimana sih bisa selesai permasalahan ini? Cari lagi jalan pemecahannya. Nah ini penting ini. Kalian pasti akan mengalami hal yang sama. Ketika nanti memimpin dimanapun, saya nggak tahu. Kamu nanti jadi apa, masuk ke organisasi mana. Nah dari sekarang kalian belajar memimpin. Mungkin satu hari dibuat ini, misalnya ada event tertentu. Udah kamu jadi ketuanya, gantian. Itu biarkan dia yang mengorganisir kegiatan itu sampai dengan sukses. Supaya apa? Supaya jiwa kepemimpinannya muncul. Ya. Kalau manajemen itu kan memanage orang, apa sih yang menjadi inti dari manajemen? Leadership kan, kepemimpinan kan. Pemimpin itu bagaimana dia mengatur orang, bagaimana dia mengorganisir orang, bagaimana dia mempengaruhi orang, bagaimana dia memotivasi orang, supaya orang itu ngikut apa yang kita harapkan, kita akan tuju. Kita tujuannya ke sana. Gimana rombongan kanan dan kiri yang kita bawa ini sama sampai ke sana. Sama seperti saya. Tujuan kami kepolisian apa? Tugas kepolisian. Tugasnya polisi sesuai undang-undang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nomor 1. Nomor 2, menjadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Ketiga, penegakan hukum. Itu terakhir. Kalau langkah-langkah preventif itu tidak bisa digunakan, lalu kita lakukan. Yang berikutnya lagi tugas-tugas lainnya yakni perintahkan kepada kita. Harkamtipmas, gimana cara mengelola Kamtipmas supaya tetap kondusif, supaya semua aktivitas masyarakat bisa tetap berjalan, supaya masyarakat tetap aman, tentram, nyaman berkegiatan. Gimana cara mereka supaya tetap aman? Nah itu diedukasi ke personal masyarakat, jaga diri masing-masing ya, jaga barang masing-masing. Kalau bawa motor jangan parkir sembarangan, dikunci ganda misalnya. Itu pesan-pesannya kita ke masyarakat untuk dia jaga keamanannya diri sendiri. Kalau lihat potensi gangguan atau ada kriminalitas yang dihadapi di jalan kesulitan, jangan sungkan-sungkan ya, pencet layanan 110. Ya kan? Itu bentuk kita agar masyarakat mandiri untuk jaga dirinya masing-masing, dan mereka juga pede gitu loh. Karena kalau ada masalah di depan kamu, pencet 110 cepat kok. Apalagi yang dilakukan polisi untuk maksimalkan kondusivitas. Kita lakukan tindakan preventif namanya. Sering kan ya Ibu Kapolres kemana-mana, ke sekolah, kemana, ngasih ceramah, kecewa apalagi, ngasih edukasi, ngasih motivasi. Itu bentuk tindakan preventif supaya anak-anak pelajar, mahasiswa dia punya daya tangkal, nggak mudah diajak melakukan hal yang nggak benar. Makanya kami sering sekali keliling untuk minta anak-anak tidak terlibat tawuran, untuk meminta anak-anak tidak terlibat peredaran narkoba, untuk meminta anak-anak tidak terlibat geng motor, buat konten-konten yang nggak benar. Apalagi yang dilakukan kepolisian untuk melakukan menjaga Harkamtipmas, tindakan preventif, patroli, keliling kesana kemari, penjagaan, pengaturan, nah itu terus dilakukan. Nah, sama apa yang saya lakukan di bidang profesi saya, ketika kamu nanti menjadi leader, lakukan juga dengan strategi masing-masing, dengan kegiatan masing-masing, dengan pola masing-masing. Jadi nggak akan mungkin satu kegiatan itu bisa sukses tanpa kita kerja keras untuk terusnya. Ya. Pastikan semua orang yang dalam tim kalian juga sama mendukung kegiatan itu. Nah, perempuan harus mampu mengambil keputusan. Keputusan yang diambil harus juga dipikirkan matang-matang. Jangan based on-nya hati, jangan based on-nya intuisi, tapi dari rembukan, dari masukan berbagai pihak. Perempuan-perempuan di hadapan saya itu ya satu harus berani, nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Selagi kamu tidak melakukan pelanggaran hukum, jangan pernah takut. Yang kedua tadi, apapun yang kamu lakukan harus dimatangkan, dimanajerialkan dengan baik, di planning, diorganisir, ya.
dikontrol, diawasi pelaksanaannya, dilihat di aneks setelahnya apa kekurangan dari kegiatan kemarin supaya next kegiatan berikutnya sukses, lebih sukses lagi. Apalagi ya tadi saya udah bilang perempuan harus mandiri, ya. Jangan pernah bergantung sama orang lain. Jadi kamu yang ada di sini ya harus punya penghasilan sendiri, harus punya penghasilan. Berapa pun, nggak usah dipikirkan saat ini kecil, lama-lama besar. Jadi saya ingin kamu mandiri sebelum kamu memberdayakan orang lain. Setuju. Sepakat? Sepakat. Perempuan harus berani, sepakat? Sepakat. Saya tunggu nanti kamu kalau udah menjadi someone, menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Saya ingin kamu menjadi orang-orang hebat, orang-orang sukses, membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi, membawa Cirebon ini ke arah kemajuannya lagi. Ya. Beberapa materi yang tadi sudah sampaikan, sedikit banyaknya kita mencatat poin, yaitu banyaknya kelebihan perempuan harusnya membuat kita bisa menjadi pemimpin yang mampu mengorganisir suatu kelompok. Perempuan harus berani, percaya agar dapat membuahkan hasil yang positif pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lalu perempuan harus punya inovasi dan kreativitas. Selanjutnya, jangan sulit dihubungi ketika menjabat sebagai pemimpin organisasi. Buka komunikasi dengan lingkungan setempat, jangan bergantung pada orang lain. Membuat teamwork yang bagus dan selaras. Aktif organisasi agar memupuk hal-hal positif dan tetap gunakan intuisi. Serta yang terakhir yaitu jangan pernah bosan menampung aspirasi. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Semoga poin yang kita catat dan poin yang teman-teman catat juga selaras ya sama. Bunda terima kasih banyak atas waktunya Bunda. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut berdiskusi bersama Bunda ya, mendengarkan banyak sekali pelajaran berharga dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarni, Kapolresta Cirebon, mengucapkan selamat dan sukses untuk Kopri PC Cirebon atas terlaksananya Sekolah Kader Kopri yang kelima di Kabupaten Cirebon. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.